wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Putri Pramesti, NPM 19144600135 dari kelas A419. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tematik kelas 2 semester 1, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 yang memuat pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan diberikan contoh gerakan berlari oleh guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan contoh gerakan berlari oleh guru, siswa dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita atau lagu yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali perintah dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang kelima, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila kedua Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah dengan benar. Dan yang kedelapan, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah dengan benar. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Pada pembelajaran PPKN, kita akan mempelajari hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila dan sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Dan pada pelajaran PJOK, kita akan mempelajari tentang lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan.
Di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak untuk mengukur kemampuan anak-anak. Setelah mengerjakan soal evaluasi, nanti Ibu akan memberikan nilai. Nah, nilai tersebut dapat menjadi acuan Ibu untuk memberikan remedial atau pengayaan kepada anak-anak. Masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang gambar imajinatif. Minggu lalu kita juga belajar tentang kalimat perintah. Nah, pada pertemuan ini kita juga akan belajar tentang kalimat perintah, contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila, dan gerakan lari pendek dan lari panjang serta lari berpasangan. Pada pembelajaran hari ini, manfaat yang dapat diperoleh peserta didik adalah anak-anak dapat mengetahui apa itu kalimat perintah, contoh kalimat perintah, ada contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila, selanjutnya ada lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk bertepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ya. Yang pertama, anak-anak membuka buku siswa halaman 107. Di situ kan ada gambar lari panjang dan lari pendek ya. Apa itu lari pendek? Siapa yang tahu? Nah, Ibu jelaskan saja ya. Lari pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Sedangkan lari panjang adalah lari jarak jauh terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km. Nah, anak-anak mengamati gambar gerakan lari pendek dan lari panjang yang ada di buku ya. Setelah itu anak-anak mengamati gambar yang ada di bawahnya, yaitu tentang lari berpasangan. Nah, lari berpasangan itu dapat dilakukan dengan pasangannya ya. Seperti dengan teman sebangkunya itu juga bisa dilakukan lari berpasangan. Sebelum kita melakukan gerakan lari, kita tuh harus ngapain sih? Betul sekali, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera ketika berolahraga. Nah, dalam berlari berpasangan, permainan ini membutuhkan kekompakan. Jadi, Ibu menekankan kepada anak-anak untuk menjaga kekompakan dengan pasangannya. Kekompakan dapat tumbuh karena sikap saling peduli. Oleh karena itu, sikap peduli kepada temannya dapat ditumbuhkan dalam gerakan lari berpasangan ini. Nah, Ibu meminta anak-anak untuk mempraktikkan gerakan lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan di rumah ya. Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna dan tujuan untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah itu diantaranya adalah memiliki intonasi perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Siapa yang tahu contoh kalimat perintah itu apa? Baik, Bu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Jadi, contoh kalimat perintah itu seperti tolong ambilkan penghapus di papan tulis. Nah, itu termasuk contoh kalimat perintah. Nanti diakhiri dengan tanda seru. Kemudian, tolong jangan berisik. Dan buanglah sampah di tempat sampah. Nah, ketiga kalimat tadi termasuk kalimat perintah ya, karena mengandung makna tujuan untuk memerintah seseorang dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang anak-anak mengamati pada buku siswa halaman 108. Di situ kan ada teks bacaan berjudul berolahraga bersama. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah.
Udin membantu Edo berlari. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang pada bacaan yang berjudul berolahraga bersama yang Ibu bacakan tadi, yang termasuk kalimat perintah itu yang mana? Yang pertama ada Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Yang kedua, berhati-hatilah ketika berlari. Dan yang ketiga, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan teks bacaan lagi untuk anak-anak. Kemudian anak-anak membaca teks yang Ibu berikan. Nanti anak-anak akan mencari contoh kalimat perintah yang ada di teks tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran, anak-anak mengumpulkan hasil pekerjaan kepada Bu Guru ya. Sekarang kita memasuki pada mata pelajaran PPKN. Anak-anak mengamati buku siswa halaman 109. Di situ kan ada gambar Edo bersama teman-temannya melakukan berdoa ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang sekolah? Berdoa kan? Nah, berdoa itu termasuk pengamalan Pancasila yang keberapa? Betul, termasuk pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan akan mempelajari tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila ya anak-anak. Nah, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu Bilik Pancasila. Nah, di Bilik Pancasila ini berisi tentang simbol Pancasila, bunyi Pancasila, serta contoh penerapan sila Pancasila. Nah, di sini ada simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan silanya ada saling menghormati antar umat beragama. Nah, anak-anak bisa melihat ini ya. Nah, apa sih contoh pengamalan sila pertama Pancasila? Yang pertama ada tidak lupa beribadah meskipun sedang bermain. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Yang ketiga, saling menghargai sesama teman meskipun berbeda agama. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama ada membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain bersama. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Dan yang ketiga, memperlakukan teman dengan adil. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk menceritakan kegiatan yang sesuai sila pertama Pancasila dan kegiatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian anak-anak menuliskan di buku tulis masing-masing. Kemudian di akhir pembelajaran nanti anak-anak akan mengumpulkan tugas tersebut. Nah, contoh dari kalimat perintah itu seperti tolong, ambillah, bukalah, tutuplah, ambilkan. Intinya yang berakhiran dengan kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Sekarang Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Sudah selesai atau belum? Alhamdulillah sudah ya. Nah, dalam anak-anak mengerjakan tadi, anak-anak mengalami kesulitan atau tidak? Bagus sekali kalau tidak mengalami kesulitan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar tentang kalimat perintah, lari pendek, lari panjang, lari berpasangan, dan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi yang Ibu sampaikan tadi? Senang. Apa kegiatan yang paling anak-anak sukai? Berdiskusi. Sama, Ibu juga menyukai kegiatan itu. Sekarang Ibu akan menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan. Tadi pada muatan pelajaran PJOK kita sudah mempelajari lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Jangan lupa ya, tadi Ibu meminta anak-anak untuk mempraktikkan lari panjang, lari pendek, dan lari berpasangan.
Dalam melakukan lari berpasangan, anak-anak harus menjaga kekompakan dengan pasangannya ya. Karena dengan kekompakan dapat menumbuhkan sikap saling peduli. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna dan tujuan untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu. Dan ciri-ciri kalimat perintah itu seperti memiliki intonasi perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, tolong, ambilkan, buanglah, buatlah, bukalah, tutuplah. Intinya yang berakhiran dengan katalah dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, pada pelajaran PPKN itu seperti kita saat sebelum melakukan pembelajaran itu kita kan berdoa. Nah, setelah pembelajaran kita berdoa, itu termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, pada pertemuan selanjutnya kita akan menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Jadi ibu meminta anak-anak untuk membawa buku tulis halus ya. Selanjutnya ibu meminta anak-anak untuk menyanyikan satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Hore, terima kasih anak-anak. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya dalam pelajaran hari ini sehingga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.